Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Smart School yang hebat dan luar biasa. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat bersama dengan kami di Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Kembali lagi bersama dengan saya, Istiqomah Abdi. Pada kesempatan ini akan membersamai teman-teman untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai salah satu materi di fisika, yaitu tentang fluida dinamis. Jadi ini lanjutan dari materi sebelumnya, mulai dari kontinuitas, kemudian bagaimana sih prinsip Bernoulli itu dan teori Torricelli. Dan hari ini kita khusus untuk membahas tentang bagaimana sih aplikasi menurut Bernoulli, baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dari segi formula untuk Bernoulli. Nah, langsung saja kita bahas pada materinya. Oke, yang pertama, sebelum kita masuk di materi, kita diskusi dulu ya. Nah, menurutnya teman-teman, ini yang biasa atau fenomena alam yang biasa terjadi, kenapa atap rumah itu bisa terangkat saat terjadi angin kencang atau badai. Padahal anginnya itu dia bukan dari bawah, tetapi dia itu lewat di atas atap. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya demikian? Nah, inilah yang akan kita bahas di aplikasi Bernoulli. Nah, seperti apa sih peran Bernoulli itu dalam fenomena-fenomena yang pernah kita lihat atau yang kita rasakan secara langsung? Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ada dua. Yang pertama, memahami aplikasi prinsip Bernoulli. Dan yang kedua, menghitung besar gaya angkat untuk pesawat. Aplikasi Bernoulli itu biasanya dalam kehidupan sehari-hari itu dia terjadi pada penyemprot parfum atau penyemprot nyamuk. Nah, terus Bernoulli itu juga bisa kita lihat di aplikasinya itu pada cerobong asap. Nah, dan yang ketiga itu biasanya pada pesawat terbang. Namun kalau misalnya kita bawa ke persamaan-persamaan di Bernoulli itu dia ada di venturimeter, tabung pitot, dan teorema Torricelli. Namun hari ini kita itu fokus untuk membahas aplikasi Bernoulli itu dalam kehidupan sehari-hari saja. Nah, langsung saja kita mulai dulu dari yang pertama. Oke, di sini ada cerobong asap, teman-teman bisa lihat gambarnya. Jadi ini ada cerobong asap yang keluar dari dalam rumah, keluar. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Nah, ini disebabkan karena adanya perbedaan tekanan udara. Sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa di Bernoulli itu mempelajari atau membahas tentang hubungan antar tiga variabel, mulai dari tekanan, kecepatan, dan ketinggian. Nah, cerobong asap ini adalah salah satu aplikasi dari Bernoulli. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, asap dapat keluar itu karena ada perbedaan tekanan udara di dalam rumah sama di luar rumah. Nah, kenapa dia bisa keluar dari dalam keluar itu karena di dalam rumah itu tekanannya itu lebih besar dibanding tekanan udara yang di dalam tekanan udara yang di luar rumah, sehingga tekanan yang dalam rumah itu dia yang menyemprotkan keluar. Nah, itulah terjadi cerobong asap. Nah, kemudian yang kedua itu adalah penyemprot nyamuk atau penyemprot parfum. Nah, teman-teman kan bisa lihat ya, kalau misalnya teman-teman semprot parfumnya itu dia bisa menyembur keluar. Bisa saja juga semburannya itu jauh. Nah, kenapa demikian? Karena ini adalah salah satu juga aplikasi dari Bernoulli. Di mana yang pertama, diameter pipa yang digunakan itu dia adalah kecil. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan di kontinuitas. Semakin kecil diameter suatu pipa, maka kecepatannya itu dia akan semakin cepat. Dan jarak pancurannya itu atau jarak semprotannya itu dia akan semakin jauh. Nah, kemudian yang kedua, pipa yang berhubungan dengan udara luar, kelajuannya tinggi dan tekanannya rendah. Nah, kan kalau misalnya pipanya kecil, otomatis itu kan kecepatannya tinggi ya. Kecepatan dengan kelajuan itu sama saja. Tapi kalau tekanannya itu dia akan kecil atau dia rendah. Akibatnya ditekan. Nah, pipa yang berhubungan dengan cairan parfum, kelajuannya rendah dan tekanannya tinggi. Nah, inilah tiga faktor yang menyebabkan terjadinya semprotan
pada parfum, dia tersembur keluar dan bisa saja itu jarak semprotannya itu dia jauh. Nah, aplikasi yang ketiga itu adalah pesawat. Nah, teman-teman, ini kan bukan lagi hal yang baru ya. Teman-teman pasti sering lihat atau bahkan pernah rasakan. Nah, itu kan pesawat itu dia terangkat ke atas. Nah, apa yang menyebabkan terjadi demikian itu karena ada perannya lagi Bernoulli di sini. Nah, pada dasarnya di pesawat itu ada 4 buah gaya yang bekerja pada pesawat. Dimulai dari yang pertama, ada gaya berat. Jadi, gaya berat itu dia arahnya selalu ke bawah. Kenapa? Karena dia mengikuti arah percepatan gravitasi bumi yang selalu menuju pusat bumi. Terus yang kedua, ada gaya angkat. Nah, gaya angkat inilah yang menyebabkan pesawat itu bisa terangkat ke atas. Dan yang ketiga, ada gaya mesin. Nah, gaya mesin itu yang mendorong dia untuk bergerak ke depan. Nah, ketika dia ada dorongan ke depan, itu pasti juga ada lawan. Namanya itu gaya gesek. Jadi 4 gaya ini itu sebenarnya pasangan. Nah, kalau kita lihat untuk gaya berat dengan gaya angkat ini adalah pasangannya. Jadi W pasangannya itu gaya angkat. Sedangkan gaya ke depan dengan gaya ke belakang itu juga pasangan. Jadi kalau misalnya ada gaya mesin yang menggerakkan dia ke depan, maka akan ada gaya gesek yang menahan atau dia yang melawan arah gerak bendanya. Oke? Nah, kita akan bahas bagaimana sih Bernoulli yang sebenarnya untuk pesawat. Nah, syarat pesawat saat mengudara yang pertama. Nah, teman-teman perhatikan ya, ketika ada pesawat itu kan ketika dia take off, F angkatnya itu dia lebih besar dari gaya beratnya. Jadi ketika dia akan terbang, pasti ada tekanan dari bawah yang mendorong ke atas. Nah, kenapa demikian? Karena kecepatan bagian atas pesawat itu lebih besar. Jadi VA-nya itu lebih besar daripada yang di bawah. Nah, artinya kalau misalnya kecepatan bagian atas lebih besar dibanding kecepatan yang di bagian bawah, maka tekanan yang di bawah itu lebih besar daripada tekanan yang di atas. Akibatnya, di bawah yang mendorong ke atas, karena semakin besar tekanan suatu benda, maka gayanya itu akan semakin besar juga. Artinya ketika dia take off, gaya yang di bawah itu lebih kuat dorongannya ke atas dibanding gaya ke atas yang mendorong ke bawah. Sehingga terjadilah maka pesawatnya akan bergerak ke atas. Nah, ini juga kalau kita hubungkan dengan gaya angkat sama gaya berat, ternyata gaya angkatnya itu F-nya, FA lebih besar daripada weight-nya atau berat bendanya atau berat pesawatnya. Jadi jangan heran meskipun pesawat itu isinya ratusan orang, itu bisa terangkat ke atas itu karena dia menggunakan prinsip Bernoulli di mana dia menggunakan FA-nya itu lebih kecil daripada FB-nya atau gaya di bagian bawah lebih kuat dibanding gaya bagian atas. Nah, terus bagaimana caranya kita hitung gaya angkat ke atas? Nah, kalau misalnya kita mau menghitung gaya angkat ke atas itu kita simbolkan dengan FB kurang FA. Nah, ini artinya adalah perbedaan gaya yang terjadi antara bawah dan atas. Jadi yang disebut dengan gaya angkat ke atas. Yaitu besar tekanan di bagian bawah dikurangi dengan tekanan bagian atas dikali luasnya. Nah, atau kalau misalnya diperhitungkan tekanan udaranya, teman-teman bisa gunakan FB kurang FA. Jadi ini adalah gaya angkat sama dengan 1/2 roh udara. Jadi roh yang dipakai di sini itu adalah roh udara dikali dengan kecepatan yang besar dikurangi dengan kecepatan yang kecil dikali dengan luasnya. Nah, inilah cara menghitung besar gaya angkat ke atas. Siapa tahu teman-teman penasaran berapa sih gaya angkat yang dirasakan oleh pesawat itu sehingga dia bisa terbang. Oke, nah, langsung saja kita masuk di soal. Oke, yang pertama, perhatikan pernyataan berikut. Nah, di sini ada beberapa pernyataan, kita akan lihat
Kira-kira yang manakah yang berkaitan dengan penerapan hukum Bernoulli? Nah, kita lihat dari nomor 1, ada venturimeter, kemudian nomor 2 ada penyemprot nyamuk, kemudian ada barometer, dan ada termometer. Nah, pernyataan yang berkaitan dengan penerapan hukum Bernoulli adalah, sebelumnya tadi sudah dijelaskan ya, ada beberapa yang masuk di aplikasi Bernoulli, baik itu secara formulanya yang menurut Bernoulli sama dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kita rasakan. Nah, kalau misalnya kita lihat, kita coba lihat dari nomor 4. Nah, termometer ini kan bukan lagi barang yang baru ya yang kita dengar. Nah, termometer itu sendiri itu adalah alat ukur suhu. Kemudian barometer ini itu adalah alat ukur tekanan. Nah, penyemprot nyamuk itu bukan alat ukur, melainkan dia itu adalah salah satu aplikasi atau yang biasa teman-teman lakukan. Kemudian venturimeter, nah ini juga adalah aplikasi dari Bernoulli. Jadi dua-duanya ini itu masuk di aplikasi Bernoulli. Nah, kenapa barometer dengan termometer tidak masuk di aplikasi Bernoulli? Teman-teman kembali lagi mengingat kalau Bernoulli itu adalah adanya perbedaan pipa ya. Ada pipa kecil dan pipa besar, kemudian ada hubungan antara tekanan, diameter, sama kecepatan. Nah, sedangkan kalau kita mau lihat termometer, termometer itu kan dia hanya mengukur suhu. Dan itu yang tertera itu hanya ada angka saja ketika kita celupkan kepada benda yang suhunya tinggi atau suhunya rendah. Nah, dia tidak ada perbedaan diameter dalam termometer itu sendiri. Nah, maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah 1 dan 2. Jadi, saya ingatkan kembali di aplikasi Bernoulli itu ada venturimeter, tabung pitot, sama teorema Torricelli itu juga masuk di aplikasi Bernoulli. Jadi ingat kembali kalau misalnya ada tangki bocor, kita mau hitung berapa kecepatan semburannya atau berapa jarak terjauh dia jatuh, maka itu masuk di teorema Torricelli. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari itu ada corobong asap, kemudian ada pesawat. Jadi yang paling mendominasi itu biasanya itu adalah pesawat. Jadi itu adalah salah satu aplikasi Bernoulli yang betul-betul kita rasakan. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Sayap pesawat terbang dirancang agar memiliki gaya angkat ke atas maksimal seperti gambar. Jika V adalah kecepatan aliran udara dan P adalah tekanan udara, maka sesuai dengan asas Bernoulli, rancangan tersebut dibuat agar. Teman-teman, kita ingat kembali ya, kalau misalnya hubungan antara Bernoulli atau kalau kita membahas tentang prinsip Bernoulli, berarti itu dia pasti akan selalu membahas tentang bagaimana sih hubungan antar variabel-variabel tekanan, kecepatan, dan tinggi. Nah, namun kalau kita lihat dari soal ini kan dia bahasnya tentang sayap pesawat terbang. Ternyata kalau kita lihat dari sayapnya ini, bagian atas itu lebih kecil dibanding bagian bawah. Kenapa didesain sedemikian rupa? Kita lihat kembali atau ingat kembali di kontinuitas. Diameter misalkan ya diameter A lebih kecil daripada diameter B, maka VA-nya itu pasti lebih besar daripada VB. Ini yang dijelaskan di kontinuitas. Nah, ini pun berlaku untuk Bernoulli. Nah, katanya kenapa dia didesain supaya bagian atasnya itu lebih kecil daripada bagian bawah, itu karena dia mempengaruhi ada namanya gaya angkat ke atas. Nah, gaya angkat ke atas artinya itu kita harus membuat supaya dia terangkat ke atas, maka bagian bawah itu gayanya harus lebih besar atau harus lebih kuat dibanding gaya yang atasnya. Nah, karena kapan gaya atas yang lebih bawah dibanding bagian bawah, kapan gaya atas yang lebih besar dibanding bagian bawah, maka itu dia tidak akan terbang, tidak akan bisa bergerak ke atas. Nah, sehingga kalau kita mau FB-nya itu lebih besar daripada FA, maka harus dibuat PB-nya itu lebih besar daripada si PA. Nah, kapan si PB lebih besar daripada si PA? Nah, kita lihat dari desainnya. Nah, PB ini akan besar ketika diameter bawah juga lebih kecil daripada diameter atas. Apa yang terjadi ketika diameter B lebih besar daripada diameter A? Maka VB-nya juga akan lebih besar daripada si
VB-nya akan lebih kecil daripada si VA. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa antara tekanan dengan di kecepatan itu dia saling berbanding terbalik. Nah, kalau si VA-nya besar, maka PA-nya kecil. Nah, begitupun sebaliknya. Kalau si VB-nya kecil, maka PB-nya itu pasti besar. Nah, sekarang dari sini kita bisa lihat yang mana ke opsi yang tepat. Nah, di sini kan dia selalu dimulai dari VA dan baru VB ya. Nah, teman-teman ingat ya, VA itu harus lebih besar. Berarti kalau yang bilang lebih kecil, itu pasti jawabannya sudah salah. Oke, opsi A bilang lebih besar, kita simpan. B juga besar, simpan. Terus C, ini bilangnya lebih kecil. Berarti ini sudah pasti salah, ini juga salah. Berarti opsi yang tersisa itu sisa A, B, dan E. Nah, kita lihat. Kalau VA-nya lebih besar daripada si VB, nah ini pasti salah. Karena ketika VA lebih besar, pasti PA-nya itu dia kecil. Nah, kemudian B, VA lebih besar sehingga PA-nya lebih kecil. Maka jawaban yang tepat itu adalah BB. Nah, itulah jawaban alasan kenapa pesawat itu didesain agar diameter bagian atas itu lebih kecil daripada diameter bagian bawah. Bisa ya dipahami? Terus kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, teman-teman, itu kan tadi kita bahas itu untuk penerapan atau konsep tentang aplikasi Bernoulli. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya teman-teman dapat soal yang secara matematisnya? Nah, kita lihat. Sayap suatu pesawat terbang mainan mempunyai luas 10 meter kuadrat dan udara yang mengalir horizontal melalui sayap pesawat terbang sehingga kecepatannya di bagian atas sayap pesawat 40 meter second min 1 atau 40 meter per second. Nah, dan bagian bawah sayap itu 30 meter per second. Diketahui massa jenis udara pada saat itu sebesar 1,29 kg meter pangkat 3. Maka besarnya gaya angkat pesawat terbang adalah. Nah, kita lihat dulu di sini apa variabel yang diketahui di soal. Yang pertama ada luas. Luas itu dalam bahasa Inggris kan area. Nah, disimbolkan A. Nilainya sebesar 10 meter pangkat 2. Kemudian udara mengalir horizontal melalui sayap pesawat terbang sehingga kecepatannya di bagian atas. Berarti itu adalah VA sama dengan 40 meter per second. Dan si VB-nya itu adalah 30 meter per second. Nah, kemudian massa jenis udara berarti ρU-nya 1,29 kg meter min 3. Nah, yang ditanya berapakah gaya angkatnya? FA-nya atau FB dikurang FA. Nah, ini kita ambil formula di gaya angkat ke atas, di mana FB dikurang FA itu sama dengan 1/2 ρU dikali dengan VA kuadrat dikurang VB kuadrat dikali dengan A-nya. Nah, sekarang kita input untuk angkanya. Nah, ini kan 1/2 dikali dengan 1,29. Kemudian, nah, VA ini kan kuadrat ya. Berarti kalau misalnya ini kuadratkan, maka jadinya 1600 kurang. 30 pun itu dia dikuadratkan. 30 pangkat 2 itu jadinya 900. Sehingga kali A berarti kali 10. Nah, ini kalau ada yang bisa kita coret, kita sederhanakan aja supaya gampang kita hitungnya. 2 dengan 10 kali dapat 5. Nah, berarti 1,29 dikali 1600 kurang 900. Dapatnya 700 kali 5. Nah, teman-teman perhatikan ya, di sini ada desimal. Biasanya itu ada yang bingung. Bagaimana sih cara menyelesaikan soal desimal? Kalau ada desimal ketemu dengan ratusan, puluhan, atau ribuan, itu kita lihat saja. Ini 2 angka di belakang koma. Sedangkan ini juga ada ratusan. Berarti ini tuh saling meniadakan. Kalau kita coret
nolnya 2, maka ini komanya hilang. Sehingga tersisa 1,29 kali 7 kali 5. Nah, jadinya 1,29 kali 35. Oke, nah sekarang ini kan pilihan ganda ya teman-teman. Jadi kita bisa sesuaikan aja dulu opsinya. Nah, kali 35. Nah, ini kita sesuaikan saja. Ini sudah hilang ya, jadinya 129, 129. Oke, kita lihat angka akhir. Di sini akhirnya itu 5 dengan 9. 5 kali 9 kan 45, berarti pasti nanti hasilnya itu akhiran 5. Nah, di opsi itu ada 2 akhiran 5. Ada 3 ya. 1, 2, 3. Berarti ini jawabannya sudah pasti salah. Nah, sekarang kita lihat lagi angka yang depannya. Nah, di sini kan depannya 3 kali 1. Nah, ini sudah pasti tidak mungkin teman-teman. Kenapa? Karena ini ratusan dengan puluhan. Pasti hasilnya itu ribuan. Oke? Nah, kita lihat angka depan 3 kali 1 itu kan 3. Sedangkan di sini tuh hanya 1. Maka jawaban yang pasti itu adalah alfa. Jadi teman-teman tidak perlu menghitung semuanya. Kalau misalnya memang opsinya sudah kelihatan kira-kira yang mana jawaban yang tepat. Oke? Bisa ya dipahami untuk kalau misalnya teman-teman dapat soal untuk menyelesaikan Bernoulli tapi dia secara hitungan. Oke? Nah, itulah yang tadi yang kita bahas. Jadi ingat ya, di Bernoulli itu adalah hubungan antar 3 variabel, antara tekanan, kecepatan, ketinggian. Tapi kalau kita bahas tentang gaya angkat, berarti itu dia membahas lagi bagaimana sih peran diameter atas itu didesain lebih kecil daripada diameter bawah. Itu supaya kecepatan atas lebih besar daripada kecepatan bawah. Supaya ada gaya angkat ke atas yang lebih besar di bawah daripada yang di atas. Oke? Nah, itulah yang sempat kita bahas mengenai aplikasi Bernoulli. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.